Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan yang berbahagia, alhamdulillah di hari Ahad pagi ini kita kembali bertemu dengan kami dalam pelajaran tahsin dan tajwid Al-Quran, yang mana kita telah beranjak jauh dalam pembahasan makharijul huruf, organ-organ pengucapan huruf-huruf Arab, yang mana kita telah membahas 12 makhraj, 12 tempat pengucapan huruf-huruf Arab, dimulai dari al-jauf, yaitu rongga mulut dan tenggorokan, kemudian juga tenggorokan itu sendiri, yang di situ ada 3 tempat pengucapan yang darinya terucap 6 huruf. Kemudian mulai dari lidah, dan ini yang paling banyak, kita telah mempelajari sekitar 8 tempat pengucapan. Nah, para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang lanjutan dari organ pengucapan nomor 12 yang telah kita bahas kemarin di huruf to. Dan di organ pengucapan nomor 12 ini terucap 3 huruf, yaitu to, dal, dan ta. Dan huruf to telah kita bahas di pertemuan yang lalu bersama dengan huruf ro. Insyaallah di hari ini kita akan membahas 5 huruf yang terucap dari 2 organ pengucapan. Selengkapnya insyaallah akan kita baca setelah kita membacakan sebuah hadis yang memotivasi kita untuk terus belajar dalam memperbaiki bacaan dan juga menyemangati kita untuk terus membaca Al-Quran, yang itu jauh lebih berharga daripada perhiasan dunia atau kekayaan dunia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang berisi tentang pahala yang lebih baik daripada harta yang paling berharga. Dalam urf atau kebiasaan orang Arab, ketika mengungkapkan harta yang paling berharga, mereka mengungkapkan dengan unta yang berpunuk besar, karena itulah harta yang paling dibanggakan ketika masa itu. Maka suatu hari bercerita sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasannya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di halaman masjid, fis suffah. As-suffah ini adalah bagian dari halaman Masjid Nabawi pada zaman dahulu, yang di situ menampung orang-orang miskin dari kalangan para sahabat yang mereka tidak punya tempat tinggal, dan mereka ditampung di sekitaran Masjid Nabawi. Dan mereka rata-rata adalah orang miskin yang tidak memiliki banyak harta. Bagaimana jika orang-orang miskin ini ditawari dengan harta yang begitu menggiurkan, yaitu unta yang berpunuk besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yaum ila budhan au ila aqiq
fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Siapa di antara kalian yang mau setiap harinya berangkat ke daerah Budhan atau ke daerah Akik, nama dari daerah di Madinah, di kota Madinah, yang di situ biasanya orang-orang akan membawa hewan-hewan mereka untuk dijual. Siapa di antara kalian yang ingin datang ke tempat penjualan hewan ternak ini, kemudian setiap hari dia membawa 2 onta yang punuknya besar, yang itu sangat membanggakan dan sangat berharga bagi orang Arab. Nah, tanpa ada perbuatan dosa di dalamnya dan juga tidak memutus silaturahim. Ini poin penting, karena banyak harta yang didapatkan oleh orang-orang di luar sana tanpa memperhatikan halal haram, sehingga dia mendapatkannya dengan dosa, atau dengan mengambil harta kerabatnya sehingga itu memutus silaturahim dan seterusnya. Ini tentu saja dihindari. Maka Rasulullah SAW menawarkan 2 onta, yang itu adalah harta yang sangat berharga bagi orang Arab, tanpa ada hal-hal tersebut. Tentu saja apalagi ditawarkan kepada orang-orang yang berkekurangan, ini adalah sangat menarik minat mereka. Baik, kemudian Rasulullah SAW dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, nuhibbu dzalik." Tentu kami menginginkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat harus kita yakini, bahwasanya ini adalah sabda Rasulullah yang benar adanya, yang harus kita jadikan motivasi dalam belajar, yaitu apa? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqatain. Apakah tidaklah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, kemudian dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, maka ini lebih baik baginya daripada 2 onta tersebut. 2 ayat lebih baik dari 2 onta. Sungguh keutamaan yang sangat besar bagi kita yang mampu mengikhlaskan niat ketika belajar. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. Salasun khairun lahu min salat wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Dan wa min a'dadihinna minal ibil, dan seterusnya, begitu juga kelipatannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Demikian sedikit motivasi bagi kami, bagi kita semua untuk terus belajar mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, baik pengucapannya, baik maknanya, dan juga pengamalannya. Demikian para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan yang berbahagia. Kita kembali ke pembahasan makharijul huruf atau organ-organ pengucapan huruf-huruf Arab. Yang ke-12. Yang ke-12 B dan C. Karena yang A sudah kita lalui di pertemuan yang lalu, yaitu huruf ta, yaitu ujung lidah bersama dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Terucap dari makhraj ini, dari tempat pengucapan ini, yaitu huruf dal dan ta. Dal dan ta. Huruf dal dan ta ini ada padanannya di bahasa Indonesia, yaitu huruf D sama huruf T.
Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya kita mengucapkan huruf-huruf Arab, mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dengan lahjah atau lisan orang Arab, dengan pengucapan orang Arab, bukan dengan padanannya di bahasa lainnya, karena bisa jadi tidak sama persis, hanya sekedar mirip. Maka kita perhatikan ketika kita mengucapkan huruf da dan ta dalam bahasa Arab, apakah sama ketika kita mengucapkan d dan t dalam bahasa Indonesia? Jangan disamakan. Kita kembalikan ke penjelasan tentang organ pengucapannya, yaitu ujung lidah bersama dengan pangkal gigi seri atas. Nah, pangkal gigi seri atas ini bukan berarti gusi atau langit-langit atas. Jadi sudah termasuk di gigi seri atasnya. Disitulah tempat menempelnya lidah. Jika kita ucapkan da, di, du, ta, ti, tu, demikian. Ad, id, ud, ad, id, ud. Nah, ketika kita mengucapkan da dengan dalam bahasa Indonesia, menurut yang saya perhatikan, kebanyakan kita mengucapkannya dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit atas, bukan ke giginya, bukan ke gigi serinya. Nah, ini yang menyebabkan suaranya berbeda. Jadi ketika kita mengucapkannya menempel ke gigi seri atas, itulah yang disebut dengan dal yang orang Arab, da, bukan da. Jadi kita rasakan saja ketika mengucapkan da, itu kita tempelkan di gigi seri, jangan ke langit-langit atas yang sebelumnya gigi seri. Jadi di gigi serinya. Demikian penjelasan tentang huruf dal dan ta. Dalam bait Al-Jazariyah, Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan wa-ta'u wad-dalu wa tamin huwa min ulyah thanaya was-safiru mustaqin. Bukan dalam bait, mohon maaf, dalam bait tersebut yang intinya dari usulus thanaya wa dha wa dhal wa tha min huwa min ulyah thanaya. Jadi ini tentang huruf dha dan huruf dhal dan tha. Ya, syahid bahwasanya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas, bukan dari langit-langit atasnya. Demikian penjelasan tentang huruf dal dan ta. Baik para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, kita lanjutkan dengan organ pengucapan yang ke-13 dari organ-organ pengucapan huruf-huruf Arab, yaitu ujung lidah yang menempel dengan gigi seri bagian dalam. Ujung lidah menempel dengan gigi seri bawah bagian dalam. Jadi ini ujung lidah, gigi seri bagian bawah, sini bagian atas. Nah, gigi bawah sini ditempelkan dengan ujung lidah. Kemudian suara mengalir antara gigi seri bawah dan atas. Suara mengalir melalui celah antara gigi seri atas dan bawah. Apa yang keluar dari suara dari tempat pengucapan ini yaitu huruf shad. Huruf shad. Bisa dilihat di gambar, ujung lidah menempel di gigi seri bawah bagian dalam.
kemudian suara mengalir antara gigi seri atas dan bawah. Kenapa kita sertakan keterangan tentang suara, dari mana suara mengalir? Karena di makhraj lain, organ pengucapan lain, di mana lidah itu menempel, disitulah tempat mengalirnya suara, atau suara itu tertahan di tempat tersebut. Jika suaranya tertahan, jika suaranya mengalir, maka mengalir melalui tempat tersebut. Berbeda dengan makhraj ini, huruf shad. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan huruf da, ad. Kita telah membahas tadi, ujung lidah menempel di gigi seri atas, pangkal gigi seri atas. Maka udara itu tertahan di situ. Ketika kita mengucapkan ad, maka udara dan suara tertahan di ujung lidah yang menempel di pangkal gigi seri atas. Ketika kita mengucapkannya berharokat da, maka suara keluar dari situ. Contoh lain, ketika kita mengucapkan ha, di tengah tenggorokan, maka yang menempel atau yang mendekat adalah tengah tenggorokan, yaitu bagian dari katup tenggorokan yang disebut dengan lisanul mizmar atau epiglotis dalam bahasa Latinnya. Itu menempel ke dinding tenggorokan bagian belakang. Nah, dari situ juga keluar, dari celah itu juga yang menyempit itu, itulah mengalir suara dari huruf ha. Jadi suara dan udara mengalir dari bagian yang menyempit itu. Demikian, semoga difahami. Jadi suara dan udara mengalir dari bagian yang menyempit dari makhraj. Berbeda dengan makhraj yang nomor 13 ini. Yang 13 ini, di situ ujung lidah menempel di gigi seri bagian bawah. Akan tetapi suaranya tidak tertahan di situ atau mengalir lewat bagian bawah sini. Akan tetapi suaranya mengalir lewat atasnya dan keluar antara gigi seri atas dan bawah. Antara gigi seri atas dan bawah, kemudian lidah menempel. Nah, suara keluar dari situ, celah yang sempit antara gigi seri atas dan bawah. Ini perlu difahami, antara tempat menempel dan juga antara tempat mengalirnya suara. Dan disitulah terucap huruf shad, zai, dan sin. Kita bahas yang shad dulu, karena shad ini berbeda dengan sin dan zai dengan sifat tebalnya. Huruf shad memiliki sifat tebal sebagaimana huruf-huruf isti'la lainnya. Bagaimana menebalkannya? Kita tuliskan dalam catatan bahwasanya tengah lidah membentuk cekungan dikarenakan pangkal lidah naik. Bisa dilihat di gambar, pangkal lidah naik sehingga tengah lidah membentuk cekungan. Kita posisikan lidah demikian. Kemudian tenggorokan sedikit menyempit daripada ketika mengucapkan huruf yang tipis. Contohnya sa. Berbeda dengan so. Demikian. Jadi ini tadi catatan untuk menebalkan huruf shad agar berbeda dengan huruf sin. Karena ini dua huruf ini sangat mirip. Yang membedakan hanyalah tebal dan tipisnya. Dan sangat perlu diperhatikan ketika mengucapkannya. Jadi ketika kita mengganti huruf sin menjadi huruf shad, akan merubah makna yang bisa jadi sangat drastis. Seperti dalam kata asallahu.
ay yaj'ala bainana wa bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah, dalam surat Al-Mumtahanah. Di sini jika kita mengucapkan sin dengan huruf shad, karena setelahnya ada lam yang tebal menjadi asallah, maka akan berubah maknanya sangat jauh. Asa artinya adalah semoga, sedangkan asa adalah bermaksiat. Di beberapa titik akan sangat merubah arti jika kita tidak memperhatikan tebal dan tipis. Begitu juga dengan shad, jangan sampai kita tipiskan menjadi huruf sin. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita membaca dengan riwayat Hafiz an Asim, jangan sampai kita membacanya dengan sin. Walaupun ada di sana qiraat yang membaca dengan sin. Akan tetapi ketika kita membaca dengan riwayat Hafiz, sekali lagi yang kita baca di negeri ini, kita membacanya dengan shad. Jangan sampai kita mengubahnya menjadi huruf sin. Itu tadi penjelasan tentang huruf shad. Kemudian juga kita bahas juga pada kesempatan yang berbahagia ini huruf zai dan sin yang juga keluar dari tempat pengucapan yang sama dengan shad, yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri bawah bagian dalam. Tentu saja bagian dalam ya. Bagian luar maksudnya bagian sini tidak mungkin kita menempelkan lidah ke situ. Jadi ujung lidah menempel dengan bagian dalam dari gigi seri bawah dan suara mengalir antara gigi seri bawah dan atas. Sama dengan huruf shad yang telah lalu. Bedanya apa? Bedanya tidak ada catatan tadi, yaitu tengah lidah berbentuk cekungan karena pangkal lidah naik. Jadi pangkal lidah tidak naik, karena kan huruf ini huruf istifal, huruf tipis. Istifal artinya turun dan pangkal lidah turun, tidak naik ke langit-langit atas. Dan juga bagian tengah tenggorokan tidak menyempit seperti ketika mengucapkan huruf yang tebal tadi, huruf shad. Jadi kita ketika kita mengucapkan sa, si, su, ya, kita mulai dengan bibir yang tidak dimonyongkan. Jika kita memonyongkan bibir dari awal, sangat dikhawatirkan menjadi su menjadi huruf shad ketika mengucapkan sin yang berharokat dhammah. Kemudian huruf zai, za, zi, zu, az, iz, uz. Ciri khas dari tiga huruf ini yang keluar dari organ pengucapan nomor 13 yaitu memiliki sifat sofir. Sofir ini adalah suara yang tajam di telinga, dikarenakan dia keluar melalui celah yang sempit antara gigi seri bawah dan atas tadi, sehingga suaranya terdengar tajam yang bisa terdengar dari jarak yang jauh. Bahkan ketika kita mendengarkan orang berbisik-bisik, maka yang terdengar ke telinga kita adalah sifat sofir ini yang paling kuat. Ya, ketika orang berbisik-bisik, maka yang terdengar adalah sifat tajam dari huruf S dan huruf-huruf tajam yang tiga ini, yaitu shad, zai, dan sin. Itu tadi penjelasan tentang makhraj ke-13 dari makharijul huruf. Kemudian kita bahas beberapa catatan yang perlu dihindari.
para pendengar radio Suara Al-Furqan dan para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia. Ketika kita mengetahui pengucapan yang benar, maka seharusnya kita mengetahui juga kesalahan-kesalahan yang banyak dijumpai ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, agar kita tidak jatuh ke kesalahan yang sama. Jadi kesalahan-kesalahan ini tujuannya untuk dihindari, bukan untuk ditakuti atau menjadikan bacaan kita menjadi was-was dan seterusnya. Sekali lagi, kita di sini tujuannya untuk memperbaiki bacaan at-tajwid, memperindah bacaan. Walaupun mungkin sebagian kesalahan atau catatan ini tidak mengubah makna menjadi makna yang lain atau menghapus makna dan seterusnya, akan tetapi dia bisa mengurangi keindahan bacaan, mengurangi keindahan bacaan yang kita ucapkan, maka hendaknya kita hindari. Yang pertama adalah mengucapkan huruf dal dan ta dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit atas. Kita ulangi kembali yang tadi telah kita singgung ketika membahas makhraj dal dan ta, yaitu dal dan ta yang sesuai dengan pengucapan lisan Arabi, yaitu dengan menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, bukan ke langit-langitnya, bukan seperti da, di, du, tapi da, di, du. Demikian juga bukan ta, ti, tu, tapi da, di, tu. Jadi ketika huruf ta ini insya Allah sudah banyak yang benar, atau lebih dekat antara pengucapan huruf ta dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kan tetapi dengan ketika huruf dal ini dalam yang telah kita jumpai, banyak kita jumpai, itu huruf dal banyak diucapkan di langit-langit atas. Jadi da, di, du, maka ini kurang tepat. Da, di, du. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Demikian. Kemudian mengucapkan dal dengan hembusan udara terlalu banyak. Da, di, du. Ini walaupun ujung lidah sudah menempel dengan posisi yang benar di pangkal gigi seri atas, akan tetapi ketika kita mengucapkannya dengan hembusan udara yang berlebih, maka ini akan tidak sesuai dengan pengucapan huruf dal yang fasih, yaitu dengan udara yang sedikit, karena sifatnya adalah syiddah dan juga jahar dalam pembahasan sifatul huruf yang berkaitan dengan banyaknya udara yang mengalir. Maka jangan sampai kita mengucapkannya dengan da, di, du. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, maka ini terlalu banyak. Da, di, du. Kemudian mengucapkan ta tanpa hembusan nafas. Para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, huruf ta memiliki dua sifat yang itu berurutan, yaitu sifat syiddah, kemudian sifat hams. Apa itu sifat syiddah dan hams?
lebih detailnya insya Allah dibahas di dalam sifatul huruf. Tapi secara ringkas, sifat syiddah adalah berhentinya suara. Sedangkan sifat hamz adalah mengalirnya udara. Jadi suara terhenti kemudian udara mengalir. Sekali lagi, suara terhenti kemudian udara mengalir. Ini sangat jelas ketika kita mengucapkan huruf ta yang sukun. Ad, ya. Jadi ketika kita sudah berhenti ad, kemudian kita mengeluarkan udara setelahnya. Ad, ya. Akan tetapi perlu diperhatikan jangan sampai mengucapkan huruf ta dengan hembusan udara terlalu banyak, sehingga bahkan menjadi huruf S. Hembusan udaranya ini, misalnya ats, ini adalah terlalu banyak. Jadi mengucapkannya tanpa hembusan udara adalah kurang tepat. Tatitu, demikian. Dan mengucapkannya dengan hembusan udara terlalu banyak juga kurang tepat. Tu, ini juga kurang tepat. Jadi sedengan atau sedang saja ketika mengucapkan huruf ta ini. Tu. Idza syamsu kuwirat, demikian. Kemudian mengucapkan huruf ta sukun dengan qalqalah. Karena mirip dengan to, maka jangan sampai tergantikan dengannya. Huruf ta tidak memiliki sifat qalqalah. Bukan kuwirat, tapi kuwirat. Bukan ut, tapi ut. Demikian. Para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, kemudian kita masuk ke huruf shad. Huruf shad dan catatan-catatan yang berkaitan dengannya. Yang pertama, menebalkan huruf shad dengan memonyongkan dua bibir. Ini catatan yang sering kita ulang dalam huruf-huruf yang tebal. Jangan sampai kita menebalkannya dengan memonyongkan dua bibir. As-shalah, ini kurang tepat. Jadi kita menebalkannya dengan catatan yang telah kita berikan tadi, yaitu mengangkat pangkal lidah dan juga menyempitkan sedikit bagian tenggorokan sehingga suara itu terarah ke langit-langit atas, dan menyebabkan suara menjadi tebal. As-shalah, demikian. Wa tawasaw bil haqq, dan seterusnya. Kemudian tidak membedakan huruf shad dengan huruf sin, terutama ketika huruf shad ini berharokat kasroh, maka hendaknya kita perhatikan. Contohnya adalah wa ilaikal masir, al-masir, si. Jadi bukan si, bukan al-masir. Kemudian juga huruf sin yang berharokat dhammah, jangan sampai menjadi huruf shad. Contohnya rusulu, rusulullah, bukan rusu. Jadi su, bukan su. Rusul, maka ini salah. Rusulullah. Jadi ketika kita setelah mengucapkan huruf ro yang dhammah, kita tarik dulu bibir kita agar sinnya menjadi tipis. Jadi sekali lagi, ketika setelah mengucapkan huruf ro yang berharokat dhammah, ru, kemudian kita tarik sedikit, baru kemudian kita mengucapkan sin. Tujuannya adalah menipiskan huruf sin.
Jadi ketika kita mengucapkan beberapa huruf yang itu berharokat dhammah semua, apakah kita menarik bibir kita atau tidak ketika perpindahan antara huruf? Maka ini tidak sama dipukul rata. Tidak dipukul rata. Jadi ada beberapa tempat yang harus kita tarik agar kita mengucapkan hurufnya setelahnya dengan tipis. Contohnya ini tadi. Jadi Rasulullah. Jika kita tidak menarik, maka dikhawatirkan menjadi tebal. Rasulullah. Akan tetapi dalam kalimat misalnya wujuhu yauma idzin na'imah, wujuh, maka kita tidak perlu menarik bibir setelah memonyongkannya karena tidak dikhawatirkan menebalkan huruf jim. Wujuhu, maka dibedakan antara satu kalimat, satu posisi dengan posisi yang lain. Yang intinya adalah jangan sampai kita menyamakan antara huruf sin dengan huruf shad, baik itu yang berharokat fathah atau dhammah atau kasroh. Kemudian yang berkaitan dengan huruf zai adalah mengalirkan nafas pada huruf zai seperti dalam kalimat azwaj. Mengalirkan nafas terlalu banyak. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi yang mengalir adalah suara, akan tetapi nafas sedikit yang mengalir, tidak sebanyak sin. Contohnya yuwaswisu, ini suara dan udara mengalir dengan deras karena sifatnya adalah jahar, sifatnya adalah hamas dan rokhawah dalam huruf sin, maka mengalir nafas dan suara. Adapun zai, maka yang mengalir hanya suara saja karena sifatnya rokhawah. Sedangkan udara maka tidak mengalir deras karena sifatnya adalah jahar, bukan hamas. Karena kita ketika mengucapkannya dengan nafas yang berlebih akan berubah menjadi huruf sin atau mendekati huruf sin. Seperti wa khalaqnakum azwaja, maka akan mendekati huruf zai atau huruf sin. Kemudian yang terakhir mengucapkan huruf zai seperti huruf jim atau huruf ya. Jadi yang dinaikkan pangkal tengah lidah naik ke langit-langit atas, maka ini menyebabkan suaranya mirip dengan huruf jim. Contohnya jajauhum misalnya, atau dalam ayat tadi wa khalaqnakum ajwaja, ini tentu saja kurang tepat. Jadi jangan sampai berubah menjadi huruf jim atau ya ayywaja. Jadi jangan menaikkan pangkal tengah lidah terlalu atas yang menyebabkan terucap seperti huruf jim dan juga huruf ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam 5 huruf ini. Jadi di hari ini kita telah membahas tentang 5 huruf yang terucap dari 2 organ pengucapan. Yang pertama huruf ta dan dal yang terucap dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Yang 3 selanjutnya adalah huruf shad, sin dan zai yang terucap dengan menempelkan ujung lidah di bagian dalam dari gigi seri bawah, kemudian suara mengalir di atasnya antara gigi seri atas dan bawah. Baik para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, kita akan mencoba mempraktekkan huruf-huruf tersebut
Baik, bersama kita telah hadir saudara kita Al-Ahmad Khairi. Jadi bertemu lagi dengan beliau, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair telah menemani kita lagi. Ya. Kesempatan kali ini, alhamdulillah. Kita akan sedikit mempraktekkan huruf-huruf tersebut yang telah kita bahas. Dan ini agak banyak. Ya. Jadi ada 5 huruf. Jadi kita akan membacanya sedikit lebih cepat. Jadi kita mulai dari huruf ta dan dal. Ta, ti, tu, at, it, ut. Ta, ti, tu, at, it, ut. Baik, sudah bagus, Masya Allah. Kemudian huruf dal. Da, di, du, ad, id, ud. Da, di, du, ad, id, ud. Ya. Jadi ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri. Jadi bukan di ujung gigi seri, tapi agak naik sedikit di sini. Ya. Da, di, du, ad, id, ud. Da, di, du, ad, id, ud. Baik. Kita gabung antara huruf dal dan ta ini dalam ayat-ayatnya. Kita mulai dengan huruf ta dulu. Idas sama'un fatarat. Idas sama'u fatarat. Ya, di situ ada huruf ta dan ta. Jadi setelah kita menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, kemudian kita membukanya untuk mengeluarkan sedikit nafas agar terdengar suara hamesnya. Idas sama'un fatarat. Idas sama'u fatarat. Ya, jadi dan jangan sampai menjadi huruf S, nafas yang keluar. Jadi wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Ya, bukan intatharat. Jadi intatharat gitu ya. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Ya. Kemudian allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, ini ada 2 huruf mirip nih. Huruf ta sama to. Jadi perhatikan ketika ta tipis kemudian to tebal ya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Dan juga huruf ain. Ainnya ada 2 ain, harus diucapkan dua-duanya dengan jelas. U'a, u'a. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Ya. Kemudian ayat yang lain. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Di situ ada huruf dot setelah huruf ta. Yang itu huruf tebal, huruf dotnya. Tapi jangan sampai taknya menjadi to. Tadlil, tapi ta tetap tipis. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kembali lagi ada dua huruf yang mirip ya. Ada huruf ta kemudian huruf to. Nah, walaupun taknya fathah dan to-nya kasroh, tapi tebalan yang mana? To. Huruf to ya. Jadi jangan sampai sama atau lebih tipis yang to. Harus lebih tebal yang to. Kalla la tuti'hu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi menebalkannya dengan mengarahkan lidah bagian belakang pangkal ke atas. Ti. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Kemudian kita masuk ke huruf-huruf shafir. Huruf-huruf yang pada organ pengucapan ke-13, yaitu huruf sin dan huruf shad. Kita mulai dari dua huruf ini yang itu mereka mirip agar kita bisa membedakannya. Sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. As, is, us. So, si, su. So, si, su. As, is, us. As, is, us. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas. Ya. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Ini ada huruf shad, kemudian di situ juga banyak huruf sin. Nah, ini kesempatan kita membedakannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Kemudian tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Ta kita bahas tadi, ta tipis ya. Jangan sampai menjadi tebal karena shad yang tebal. Jadi tetap ta, bukan to. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Kemudian yaslaunaha yawmaddin. Yaslaunaha yawmaddin. Ya. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Sekali lagi. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Baik. Alhamdulillah kita menyelesaikan huruf sin dan shad. Kemudian yang terakhir huruf zai. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Wa khalaqnakum azwaja.
وخلقناكم أزواجا وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت. Jadi salah satu sifat zai itu rokhawah, telah kita bahas tadi, yaitu suara mengalir, akan tetapi udara tidak mengalir deras. Yang kita perhatikan di sini suara tetap mengalir, jadi bukan langsung berhenti, bukan uzlifat tapi uzlifat ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lu. Kita telah bahas kemarin tempat pengucapan dot di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi jangan sampai mirip dengan dal yang barusan kita bahas tadi. Jadi ketika dot yang menempel itu tepi lidah, sedangkan dal tadi ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-ardu. Coba. Al-ardu. Ya. Kemudian jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tarik nafas dulu. Gimana ulang? Ya, sekali lagi ya. Jadi perhatikan di sini ada beberapa huruf yang telah kita pelajari. Salah satunya zai yang kita pelajari hari ini, kemudian dal, kemudian ta. Di sini banyak huruf ta. Maka kita perhatikan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Iya. Sedikit catatan di al-anhar, jangan sampai alifnya ikut tebel. Jadi bukan al-anha ha, tetap tipis. Nanti baru tebal di huruf ra-nya ya. Al-anharu. Al-anhar. Ya, dan terus tipis. Sebagian ketika hampir deket ra jadi tebal. Ha, tapi ha tetap tipis. Al-anharu. Al-anhar. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik, jazakumullah khair. Ayakum. Para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan kami bersama tentang praktek dari 5 huruf tersebut. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tempat pengucapan terakhir dari lidah, yaitu huruf dha, dha, dan tha, yang insya Allah akan kita bahas detailnya di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik para pemirsa Al-Furqan TV yang berbahagia, kami dari studio mohon undur diri dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan pahala dari belajar Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.